Allahi wa barakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, keluarga kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan taklim kita masih di dalam bahasan kitab Tanbihul Ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah wa qala Umar radhiyallahu anhu li Ka'ab, ya Ka'ab hadisna anil maut. Bahwasanya Sayyidina Umar berkata kepada Sayyidina Ka'ab. Apa kata Sayyidina Umar? Hadisna anil maut. Wahai Ka'ab, ceritakanlah kepadaku tentang masalah kematian. Ini tanya Sayyidina Umar kepada sahabat Ka'ab agar supaya diceritakan tentang masalah kematian. Qala, maka Sayyidina Ka'ab menjawab, innal mauta kasajaratin syaukin udkhilat fi jawf ibni Adam fa akhidat kullu syaukatin bi irkin minhu summa yadhabaha rajulun syadidul qawi fa qata'a minha ma qata'a wa abqa ma abqa. Maka sahabat Ka'ab menceritakan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an, sesungguhnya kematian itu yaitu ibarat pohon yang berduri yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Ini kata Ka'ab. Jadi kematian ini ibarat pohon yang berduri yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, anak Adam. Kemudian duri tadi itu saling terkait kepada urat-urat yang ada dalam tubuh tadi. Setelah terkait, maka pohon berduri tadi ditarik sekuat-kuatnya oleh lelaki yang paling kuat. Ya, kita bisa membayangkan Pak rasanya. Kalau ditancepin duri saja bagaimana itu rasanya. Ini ibarat duri dimasukkan ke dalam tubuh, terikat kepada urat-urat, kemudian ditarik dengan sekuat-kuatnya. Itulah menurut sahabat Ka'ab yang namanya daripada kematian yang diceritakan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sehingga setelah ditarik sekuat-kuatnya tadi, maka duri yang lemah tadi nyangkut di dalam. Urat-urat yang lemah pun ngikut. Sedangkan urat yang kuat ini bertahan sampai apa itu keluar. Begitu juga urat-uratnya. Ada yang bertahan, ada yang putus saat ditarik oleh pohon berduri tadi. Jadi bisa kita bayangin, ya, kita Pak ketancap durinya ikan saja Pak, ini udah kesakitan. Apalagi duri ikan nyangkut di tenggorokan, itu bisa semalam kagak bisa tidur. Misalnya kita nginjek duri, kalau di kampung itu kan banyak pohon berduri kan. Misalnya kita injek duri, itu rasanya
sakitnya minta ampun. Bahkan kadang-kadang bisa bengkak. Lah ini kematian ini kata sahabat Ka'ab ibarat pohon baru ditancapkan kepada diri manusia, ditarik Pak. Kita bisa ngebayangin bagaimana sakitnya daripada yang namanya kematian tadi. Tapi ini kan memang sifatnya gaib. Yang namanya sifatnya gaib ini yang merasakan yang bersangkutan. Adapun yang nggak bersangkutan nggak merasakan apa-apa. Yang bersangkutan yang merasakan bagaimana sakitnya daripada kematian, bagaimana sakitnya roh saat ditarik dan mencerit-cerit, tapi juga tidak ada yang bisa menolong. Dia menangis, nggak ada yang peduli. Kenapa? Karena sifatnya udah gaib. Makanya kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut ini datangnya serem banget. Udah serem, baunya busuk, mentak-mentak lagi. Jadi nyabutnya pun sembarangan. Ini kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, tapi kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut ini datangnya dengan sopan. Bahkan ditemani malaikat-malaikat yang biasanya jadi teman di masjid. Makanya malaikat maut ini kalau mau mencabut nyawa seseorang datang ke masjid dulu. Kira-kira kenal nggak kamu sama orang itu, si fulan? Kata masjid, oh kenal, dia orang baik, dia di masjid. Hati-hati kalau nyabut nyawanya, pelan-pelan sama dia. Dia orang baik. Maka malaikat-malaikat yang biasanya menjadi teman di masjid, yang berjamaah menjadi temannya. Saat taklim, ia menjadi temannya. Maka malaikat-malaikat yang diteman ini, maka ngikutin daripada malaikat maut, pergi ke rumahnya. Kemudian setan-setan yang mau menggoda daripada orang yang mau meninggal dunia tadi diusir oleh para malaikat yang biasa menjadi temannya di masjid. Sehingga apa? Sehingga orang yang demikian saudara dimudahkan mengucapkan daripada kalimat la ilaha illallah. Ini. Jadi itulah ibarat daripada yang namanya kematian. Makanya sakitnya itu yaitu tadi Pak, ibaratnya ditancapin duri dicabut. Masih pohon berduri tancapkan di apa itu badan lalu dicabut. Itulah ibaratnya. Wa dzikra an Sufyan ats-Tsauri annahu kana idza dzikra indahul mautu kana la yantafi'u bihi ayyaman. Fa idza su'ila an syai'in qala la adri la adri. Ini ceritakan dari Pak Sufyan ats-Tsauri. Jadi kondisi Sufyan ats-Tsauri itu apabila dibicarakan tentang masalah kematian, misalnya ada orang bicara masalah kematian, tentang masalah kubur, maka Sufyan ats-Tsauri langsung bengong Pak berhari-hari. Sehingga dunia sudah nggak ada artinya, apapun sudah nggak ada artinya bagi Sufyan ats-Tsauri. Sampai berhari-hari, dan saat ditanya suatu masalah apa jawabnya? La adri, saya nggak tahu. Ini kalau dibicarakan atau diingatkan tentang masalah kematian kepada Sufyan ats-Tsauri. Jadi berkesan banget. Bedalah dengan kita sekarang. Kematian ini kita nggak ada kesan Pak pada dasarnya. Dan kalau ada orang meninggal dunia karena kita anggap bukan kita, ya kita tenang-tenang saja. Kita nggak ada kesan kita. Sehingga apa? Sehingga orang takziah pun kadang-kadang sambil ketawa-ketawa. Takziah pun sambil cengengesan kalau bahasa kasarnya. Takziah pun sambil ngerumpi macam-macam. Gak dijadikan pelajaran bahwasanya orang yang meninggal itu suatu saat kita akan sama seperti dia. Lah kenapa kita tidak bisa menjadikan pelajaran? Ya karena hati kita keras. Hati kita keras. Kalau sudah hati keras, itu susah menerima daripada peringatan. Hati yang keras susah menerima daripada pelajaran. Makanya di antara obatnya hati yang keras, pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersabda bahwasanya innal quluba, bahwasanya sesungguhnya hati
Hati ini keras. Hati ini bisa berkarat. Yasda'u kama sadul hadid idza sabaluma. Jadi sesungguhnya hati ini bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi apabila terkena air. Maka sahabat bertanya, "Wa majilahu ya Rasul?" Lalu apa pembersihnya atau pengkilapnya hati yang berkarat itu ya Rasul? Maka Rasulullah SAW menjawab, kasratu zikrul mauti wa qiraatul Qur'an. Jadi jawab Nabi, kasratu zikril mauti wa qiraatul Qur'an. Perbanyak ingat akan kematian dan baca Quran. Ini untuk apa itu membersihkan daripada hati. Hati yang kotor, hati yang keras supaya lembut, perbanyak ingat akan kematian. Yang pertama tuh, ya. Ya kita ingat Pak, ngaca aja lah. Kita ngaca 20 tahun yang lalu dengan ngaca hari ini Pak udah beda Pak. Kulit udah mulai berlipat. Yang dulunya ganteng, yang dulunya cantik udah beda sekarang. Gigi udah mulai jatuh. Rambut sudah beda itu warnanya. Udah putih rambut. Kadang-kadang takut kelihatan tua, dicat putih lagi, dicat lagi kadang-kadang. Wa qiraatul Quran, dan perbanyak baca Quran. Ya. Makanya kita sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, jangan sampai kita lupakan daripada yang namanya Al-Quran. Karena membaca Al-Quran pada dasarnya itu bisa melembutkan daripada yang namanya hati. Makanya kembali kepada kisah Sufyan Ats-Tsauri, bahwasanya kalau diingatkan tentang masalah kematian langsung bengong berhari-hari, dan apabila ditanya tentang masalah dia bilang saya tidak tahu apa-apa. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri. Wa qala al-Hakim, Hakim Tasubbatul Hukama, salah satu laisa lil akili ayyan sahunna fana'ud dunya wa tasramu ahwaluha wal mautu wal afatul lati la amna lahu minha. Ba'dul Hukama mengatakan bahwasanya ada 3 hal yang tidak akan dilupakan oleh orang-orang yang berakal. Jadi 3 hal ini tidak akan dilupakan oleh orang-orang berakal. Artinya apa? Kalau orang yang tidak berakal, dia punya akal tapi nggak menggunakan akalnya, maka 3 hal ini akan selalu dilupakan. Makanya di sini laisa lil akili ayyansahunna, bahwasanya orang yang berakal ini tidak akan melupakan 3 perkara. Apa? Yang pertama, hancurnya dunia dan pergolakannya daripada dunia. Ini pasti orang berakal akan mikir, karena yang namanya dunia ini suatu saat akan hancur. Dan dunia ini akan semakin bergolak. Semakin hari dunia semakin kacau. Ini dunia. Semakin hari dunia semakin rusak. Siapa yang merusak dunia? Yang merusak dunia ya manusia. Kenapa? Karena manusia ini yang punya nafsu besar. Di mana manusia ini pinginnya nguasain dunia. Makanya dunia semakin hari semakin rusak. Maka banyak tanah longsor di mana-mana. Banyak gempa bumi sehingga bangunan-bangunan banyak hancur. Atau bahkan yang paling parah dalam kehidupan dunia ini yaitu kerusakan daripada moral. Makanya moral manusia ini semakin hari semakin rusak. Kalau sudah moral rusak Pak, manusia lebih buas daripada binatang. Ini manusia, ya. Jadi kalau sudah rusak mentalnya, rusak moralnya, manusia ini lebih buas, lebih kejam daripada yang namanya binatang. Ini manusia. Sehingga di mana-mana dia berada akan membuat kerusakan. Dan dia nggak mikir suatu saat akan meninggal dunia. Dia nggak mikir suatu saat akan berakhir semuanya. Nggak mikir. Yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan bahwa saya kan orang hebat. Saya kan orang kuat.
Sehingga nggak terpikirkan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin hari selalu membuat daripada yang namanya kerusakan. Nah, kalau ada orang yang semacam ini, berarti orang yang semacam ini dia dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak menggunakan daripada yang namanya akalnya. Kan? Kalau sudah tidak menggunakan akalnya, maka yang digunakan adalah nafsunya. Kalau sudah menggunakan nafsunya, maka segala sesuatu yang diinginkan, gak pandang itu haram atau halal, gak pandang itu baik atau buruk, sikat saja, yang penting hasratnya terpenuhi. Ini kalau orang sudah dikuasain daripada nafsunya, sehingga dimana-mana kan membuat kerusakan. Nah, maka di sini pentingnya menggunakan daripada akal. Akal ini buat mikir, Pak. Makanya kita harus banyak mikir. Bukan banyak pikiran, bukan, tapi banyak mikir. Mikir apa? Ya mikir bahwasanya hidup kita dunia ini sementara. Itu kita mikir. Seandainya kita jadi pejabat, itu pun sementara. Seandainya kita jadi orang kuat pun itu juga sifatnya sementara. Seandainya kita banyak duit pun juga sifatnya sementara. Kita banyak mikir, bukan banyak pikiran. Dan orang yang punya akal akan menggunakan akalnya dan tidak akan melupakan tentang masalah kerusakan dunia dan pergolakannya daripada yang namanya dunia. Yang kedua apa? Wal mautu, maut, kematian. Orang yang berakal akan selalu ingat akan kematian. Ini orang berakal. Orang yang tidak berakal tidak pernah ingat akan kematian. Perasaannya umurnya masih panjang. Perasaannya dia nggak akan mati. Itu perasaannya itu. Karena nggak menggunakan akalnya, yang digunakan nafsunya. Makanya orang berakal ini akan selalu ingat akan kematian. Ingat sekarang umur sudah berapa, kira-kira jatahnya hidup di dunia sudah berapa. Itu dipikirkan bagi orang-orang yang berakal. Makanya orang-orang berakal ini tidak akan lupa daripada yang namanya kematian. Karena kematian ini pasti datang kepada siapa saja. Jadi orang kampung, orang kota, pejabat, rakyat, orang hebat, nggak hebat, suatu saat yang namanya kematian ini pasti akan datang dan nggak bisa ditolak. Nah, inilah pentingnya kita menggunakan akal kita. Bahwasanya di akhirat besok cuma ada dua tempat, yang satu namanya surga, yang satu namanya neraka, nggak ada tempat yang ketiga. Kalau kita taat kepada Allah di dunia sampailah ke surga. Tapi di saat kita tidak taat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, jauh daripada perintah Allah, maka harapan di akhirat kelak akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, wal afatul lati la amana lahu minha. Yang ketiga adalah yang tidak akan dilupakan oleh orang-orang berakal, bahwasanya kerusakan yang ada di dunia ini yang tidak mungkin akan terhindar. Artinya apa? Artinya pada dasarnya di dalam kehidupan dunia ini tidak ada yang namanya aman. Gak ada yang namanya aman. Kita mau cari aman, tetap aja gak ada yang namanya aman di dunia, Pak. Kenapa? Karena yang namanya dunia ini semuanya serba gak aman. Orang sehat gak aman. Kenapa? Orang sehat suatu saat sakit. Jadi yang namanya dunia itu gak ada yang aman pada dasarnya. Sehingga kadang-kadang orang kepingin aman. Ini kan orang semakin banyak duit, Pak. Ini gaya hidupnya semakin beda. Dulu waktu nggak punya duit, masih miskin ya, rumahnya kagak pakai pagar tuh. Giliran udah duitnya agak banyakan, udah pakai pagar. Duitnya tambah banyak lagi, pakai CCTV. Duitnya semakin banyak lagi, pakai satpam.
Inginnya apa? Ingin aman. Dan pada dasarnya dalam kehidupan ini nggak ada yang namanya aman. Terutama aman daripada kematian. Orang sehat pun nggak akan aman dari sakit. Orang kaya pun nggak akan aman daripada kemiskinan. Dan yang utama saudara, bahwasanya orang hidup ini nggak akan aman daripada yang namanya kematian. Artinya apa? Artinya yang namanya kehidupan dunia ini pada dasarnya nggak ada yang namanya aman. Ya, dunia ini penuh dengan kerusakan. Kerusakan dunia ini tidak akan terhindarkan. Karena semakin hari, semakin akhir zaman, semakin mendekati daripada kiamat, dunia ini semakin rusak. Dunia ini semakin hancur. Akhlak manusia semakin jauh daripada harapan. Sehingga satu sama lain gak saling rukun. Satu sama lain saling menyakitin. Bahkan terjadi pertumpahan darah di mana-mana. Pembunuhan di mana-mana bisa jadi gara-gara rokok, Pak. Gara-gara rokok satu bungkus paling bunuh-bunuhan bisa jadi itu. Karena suatu saat akan jadi yang semacam ini. Artinya apa? Artinya yang namanya dunia ini suatu saat semakin hari semakin kacau. Dunia semakin hari semakin rusak. Maka beruntunglah kepada orang-orang yang kenal kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang kenal kepada agama Allah, semuanya kan mikir. Mau berbuat zalim dia mikir. Kenapa? Yang namanya kezaliman, Pak, ini akan dibalas oleh Allah. Boleh jadi balasan di dunia sudah dibalas, apalagi di akhirat. Jadi balasan yang paling cepat itu kezaliman. Kalau orang berbuat zalim nggak lama itu balasannya. Apalagi yang dizalimin ini berdoa benar-benar kan doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, doaul mazlum, yaitu doa daripada orang yang dizalimin. Makanya kita harus hati-hati, Pak, ya. Jangan mudah menzalimin orang, ya. Jangan mudah menyakitin orang, jangan mudah berbuat jelek pada orang. Kenapa? Karena itu semuanya pada dasarnya akan ada balasannya. Kezaliman itu balasan di dunia, sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala juga akan ada yang namanya pembalasan, ya. Kalau sudah dibalas, Pak, rasanya sakit, dengan baru merasakan. Makanya orang tidak akan mencubit orang lain kalau dia merasakan bagaimana sakitnya dicubit. Orang yang suka nyubit orang lain karena belum pernah merasakan sakitnya dicubit. Tapi kalau sudah pernah merasakan sakitnya dicubit, dia akan mikir, Pak, kalau saya nyubit orang lain, sedangkan saya sendiri pernah dicubit orang, sakitnya seperti itu, kagak jadi mau cubit orang. Orang biasa cubit orang karena dia belum pernah merasakan dicubit. Giliran dibalas dicubit oleh orang, baru dia merasakan, oh seperti ini tak sakitnya kalau dicubit. Sehingga orang yang semacam ini kalau dia sadar, maka dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian datang, ya. Jadi kembali kepada awal tadi, bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat Ka'ab tentang masalah kematian. Kata Sayyidina Ka'ab, sesungguhnya kematian ini ibarat pohon yang berduri yang dimasukkan, ditancapkan kepada tubuh anak Adam, kemudian duri-duri menyangkut di urat-urat anak Adam, ditarik sekuat-kuatnya oleh orang yang paling kuat. Itulah ibaratnya daripada kematian. Jadi jangan disamakan seperti duri biasa, Pak. Yang jelas nggak bisa kita bayangkan bagaimana sakitnya di saat duri ditancapkan, ya, pohon berduri ditancapkan ke tubuh kita, lalu diseret sekuat-kuatnya, maka kita nggak bisa membayangkan bagaimana sakitnya. Itulah ibarat daripada yang namanya kematian. Nah, makanya sebelum datang kematian pada kita, maka kita harus bersiap-siap. Kita siapkan perbekalan kita. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita tingkatkan. Jangan sampai kita malas ibadah karena kematian itu kita nggak jelas kapan datangnya. Jangan mentang-mentang masih muda merasa aman, nggak jadi jaminan.
Jadi bukan berarti dia masih muda aman, enggak juga. Tua begitu juga. Dan apalagi kalau sudah tua, Pak, mau ngapain lagi? Enggak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya orang tua walaupun sehat tetap aja tua. Tenaganya beda dengan anak muda. Yang namanya orang tua walaupun sehat tetap saja ya beda kondisinya dengan masa mudanya. Dan pada dasarnya tua ini sudah peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala yang sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sayang sekali orang sudah tua nggak mau ke masjid. Mau ke masjid tapi nggak mau duduk majelis taklim, ini sayang sekali, Pak. Karena majelis taklim ini termasuk sarana pengampunan dosa. Majelis taklim, saudara, bahwasanya kalau kita bahas satu ilmu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Kalau kita bahas satu bab daripada ilmu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Coba siapa yang mampu sholat 1000 rakaat? Kayaknya di sini belum ada, Pak. Jangan 1100 saja kadang-kadang kayaknya nggak ada masih ya. Ini duduk di majelis ilmu membahas bab satu bab daripada ilmu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Dan apabila majelis taklim sudah ditutup, maka pada saat itu malaikat menyeru, "Qumu maghfuran lakum." Berdirilah kalian bahwa dosa-dosa kalian sudah diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka majelis taklim, saudara, ini termasuk sarana daripada penghapusan dosa, sarana mendekatkan diri kepada Allah, sarana mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sarana mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka diusahakan, Pak, bagaimanapun kondisinya, walaupun capek sekalipun, usahakan kalau waktunya taklim datang ke taklim. Kalau ngantuk bagaimana, datang saja. Ketiduran bagaimana, ya terserah, nggak apa-apa ketiduran. Walaupun ketiduran tetap saja pahalanya sama dengan yang nggak ketiduran. Cuman pemahamannya yang berbeda. Ya contohnya gini aja, saudara. Misalnya ada orang datang ke Kenduri, mulai datang sampai amin tidur terus. Itu berkatnya sama dengan yang kagak tidur. Gak mungkin tuan rumah bilang, "Bapak tadi kan tidur, jadi saya kasih separuh saja ya." Gak ada itu, Pak. Berkatnya sama. Itulah artinya misalnya kita datang majelis taklim, kita tidur di pojokan. Bukan tidur tertidur, beda kan? Orang tidur dan tertidur itu beda. Kalau tertidur sambil taklim aja ngorok kadang-kadang, itu dapat pahala sama. Cuman kepahamannya yang berbeda, ya, sehingga nanti akan salah paham. Yang diterangkan menyuri salam itu halal, setelah nyampe rumah katanya mencuri ayam itu halal. Kenapa? Karena ngajinya sambil ngantuk. Tapi pahala sama ini, kan? Nah, makanya kita harus ada amalan istiqomah, itu kan. Dan amalan istiqomah itu menarik daripada ridha Allah, menarik kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai dalam kehidupan kita ini kita nggak punya yang namanya amalan istiqomah. Kalau bisa semua amalan istiqomah, baca Quran istiqomah, berjamaah istiqomah, zikir istiqomah, taklim istiqomah. Maka kalau ada orang yang semacam ini, harapan besar akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan harapan kita, Pak, semua, Pak. Makanya kita harus ada usaha. Ya. Harus ada usaha mumpung kita masih kuat. Jangan sampai kaki udah nyeret, udah setruk, baru bilang, "Sebenarnya saya pingin juga ke masjid." Dulu waktu muda kemana saja. Nah, makanya di saat kita masih kuat seperti ini, ya, jadi jangan sampai lupakan masjid, jangan lupakan majelis taklim. Perintah Allah kita jalankan. Targetnya apa? Targetnya bagaimana kita meninggal husnul khotimah, selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita. Apa kita bicarakan, kita dengarkan,
kita niat amalkan dan kita niat sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.